Selamat siang. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Rahmatullahi, Fakultas Kedokteran Unsur, Program Studi Ilmu Keperawatan. Kami di sini akan melakukan sosialisasi mengenai penyakit skabies pada remaja. Sebelumnya, perkenalkan, saya Insinyur Fasya Antapa sebagai moderator. Saya Owen Mokorimban. Saya Meli Nikita Tifa Tamanampo. Saya Lydia Merdi Asa. Selanjutnya, kita akan memulaikan sosialisasi penyakit skabies terhadap remaja yang akan dibawakan oleh rekan saya. Sesi ini dibagi menjadi 2 sesi. Yang pertama sesi materi, kemudian sesi tanya jawab. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, selamat siang adik-adik semuanya. Perkenalan kembali kami dari mahasiswa Fakultas Kedokteran Program Studi Ilmu Keperawatan. Kali ini kami akan membawakan sosialisasi mengenai skabies. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu skabies? Saya pernah dengar skabies itu penyakit gatal-gatal. Ya, betul sekali dek. Jadi, skabies itu adalah salah satu penyakit kulit. Dia disebabkan oleh infestasi dari satu bakteri. Bakterinya itu namanya Sarcoptes scabiei var hominis. Jadi, kenapa dia bernama jadi skabies? Itu karena dari dia punya bakteri. Nah, biasa bakteri ini tuh dia menggali kulit, terus dia meletakkan telur di dalam kulit tersebut. Nah, telur-telur ini nanti yang akan menghasilkan reaksi alergi. Itu makanya biasa menyebabkan gatal-gatal kan, ya seperti yang tadi bilang. Nah, gatal ini biasanya lebih parah di malam hari. Selain itu juga skabies ini biasa ditandai seperti ada terowongan, seperti ada galian ya, karena bekas galian tadi toh. Nah, dia biasa berbentuk garis tipis seperti lecet atau benjolan. Nah, skabies ini menular melalui kontak kulit langsung dengan orang yang terinfeksi. Jadi, adik-adik kalau bisa, kalau lihat teman gatal-gatal, kong dia sebagai lama-lama, boleh baca jawabannya. Terus misalnya kalau berpelukan, terus berjabat tangan, atau ini mungkin adik-adik belum ada berhubungan seksual. Nah, skabies ini juga biasa menular melalui penggunaan pakaian, handuk, ataupun spray yang sama dengan orang yang terinfeksi. Jadi kalau misalnya menginap di rumah teman, itu hati-hati, lebih baik kita mencegah bahwa kita punya amenities sendiri. Terus ya, kalian harus hati-hati juga kalau mau pinjam barangnya orang, seperti kalau misalnya lagi retret terus lupa bawa apa, itu lihat-lihat lagi yang mau dipinjam siapa. Jadi berhati-hati ya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh dia. Baik, selamat siang adik-adik. Siang Kak. Baik, tadi kan adik-adik sudah mendengar dari kakak ini bahwa definisi dan juga apa sebenarnya penyebab dari skabies itu. Oke, setelah adik-adik mendengarkan penjelasan dari kakak ini, mungkin adik-adik berpikiran bagaimana cara untuk mengobati skabies ini. Baik, mungkin ketika adik-adik mengalami dari skabies ini, cara pengobatannya itu adalah adik-adik ke dokter spesialis kulit. Di sana dokter akan memberikan obat, yaitu sebuah krim yang biasa itu diberikan krim permetrin dan juga krim protamiton. Nah, krim ini dioleskan di bagian yang mengalami skabies tersebut. Dan obat ini berfungsi untuk membunuh dari telur dan tungau dari skabies tersebut. Nah, selain itu, kalian itu harus mencuci semua pakaian seperti handuk, spray, agar penyebaran dari skabies ini tidak terus berlanjut. Nah, tentunya seperti pepatah mengatakan, mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, cara mencegah skabies ini seperti yang saya jelaskan tadi adalah seperti mencuci apa yang akan teman-teman adik-adik pakai sehari-hari, mulai dari pakaian atau juga apa yang akan adik-adik pakai selama tidur seperti spray, bantal dan juga lain-lain.
Nah, adik-adik juga jika mungkin ada teman-teman dari adik-adik yang mengalami skabies, adik-adik harus menjaga jarak dari teman-teman tersebut agar penyebaran dari skabies ini tidak terus berlanjut. Mungkin itu sedikit penjelasan dari kakak untuk skabies ini. Mohon maaf jika kurang jelas. Terima kasih. Baiklah, sesi pertama telah selesai. Selanjutnya kita masuk ke sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Saya. Jadi misalnya kalau kita sudah terkena penyakit skabies, kemudian kita sudah melakukan pengobatan kepada dokter kulit dan kita sudah sembuh. Jadi apakah ada kemungkinan kita dapat terkena skabies kembali? Baiklah, apakah masih ada yang ingin bertanya? Saya Kak izin bertanya, untuk skabies ini apakah dapat disebabkan juga oleh makanan? Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang telah diberikan dan saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu apakah jika sudah terkena skabies apakah nanti akan kambuh lagi. Dan itu bisa saja terjadi, bisa terkena lagi apabila adik-adik sekalian tidak menjaga kebersihan dan juga tidak mengikuti arahan dari dokter. Jadi jika sudah terkena skabies diharapkan untuk lebih berhati-hati dalam menjaga kebersihan dan juga tidak saling bertukar pakaian atau handuk dengan teman. Baik, pertanyaan selanjutnya adalah apakah makanan itu bisa menyebabkan penyakit skabies? Jadi makanan itu tidak menyebabkan penyakit skabies. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, kalau penyakit skabies itu disebabkan oleh kontak fisik seperti bersentuhan ataupun saling bertukar pakaian dengan teman. Nah, tapi makanan juga bisa memperparah penyakit skabies, seperti makanan yang dilarang dimakan saat terkena penyakit skabies itu seperti susu, juga soda ataupun alkohol. Jadi diharapkan adik-adik sekalian ketika sudah terkena penyakit skabies untuk menghindari makanan-makanan tersebut. Apakah jawabannya sudah jelas? Sudah Kak. Baik, sekian sosialisasi dari kami. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Semoga bermanfaat dan sehat selalu. Terima kasih.